Berikut adalah teknik memegang mencit atau handling. Ujung ekor mencit diangkat dengan tangan kanan dan ditempatkan pada permukaan yang tidak licin, misalnya kawat penutup kandang. Kulit tengkuk mencit kemudian dijepit dengan telunjuk dan ibu jari tangan kiri, sementara ekornya tetap dipegang dengan tangan kanan. Posisi tubuh mencit dibalikan sehingga permukaan perut menghadap ke arah pemegang. Ekor dijepitkan antara jari manis dan kelingking tangan kiri. Teknik penandaan hewan uji atau tagging. Bahan yang digunakan adalah cairan asam pikrat. Cairan ini bersifat non-permanen tetapi tahan lama, tidak bersifat korosif dan tidak luntur oleh air. Tuangkan cairan asam pikrat ke dalam gelas kaca. Kemudian diambil cotton bud dan dicelupkan. Letakkan mencit di atas permukaan yang tidak licin dan dipegang pada bagian ujung ekor dengan menggunakan tangan kiri. Lalu oleskan cotton bud yang telah dicelupkan ke bagian pangkal ekor. Hal yang sama dilakukan untuk mencit kedua dengan memberikan dua tanda di daerah yang berbeda. Berikut adalah hasil tagging yang telah dilakukan pada kedua ekor mencit. Pemberian Simplicia pada hewan uji mencit. Disiapkan Simplicia atau ekstrak yang akan diuji cobakan beserta jarum sonde. Diambil Simplicia atau ekstrak dengan menggunakan jarum sonde dengan dosis tertentu. Lalu, jarum sonde dimasukkan ke dalam mulut hingga esofagus. Posisi jarum sonde juga harus dalam keadaan tegak lurus dan ditempelkan pada langit-langit mulut mencit. Kemudian, dimasukkan Simplicia atau ekstrak dengan hati-hati sampai ke esofagus, sehingga cairan ekstrak dapat tertelan dengan baik. Euthanasia. Euthanasia merupakan teknik membunuh hewan uji secara manusiawi, mudah mati tanpa kesakitan. Euthanasia fisik pada video berikut adalah dislokasi leher atau cervical dislocation. Letakkan mencit di permukaan yang tidak licin, kemudian dipegang pada bagian pangkal ekor dan ditahan pada bagian tengkuk. Lalu, ditarik bagian pangkal ekor secara cepat hingga bagian tulang leher mengalami dislokasi. Anestesia. Anestesia, yang berarti hilang kesadaran dan bersifat reversible atau dapat kembali kesadaran. Bahan yang digunakan adalah ketamin dan jarum suntik. Siapkan jarum suntik, dan diambil ketamin sebanyak 0,1 ml. Lalu ditambahkan Aquades hingga mencapai 1 ml. Disuntikan larutan ketamin ke bagian ventral tubuh mencit sebanyak 0,2 ml. Lalu ditunggu hingga mencit pingsan. Pengambilan darah pada sinus orbitalis. Siapkan mikrohematokrit dan tabung hematokrit.
Goreskan mikrohematokrit ke bagian sinus orbitalis atau medial kantus mata di bawah bola mata ke arah foramen opticus. Putar mikrohematokrit hingga melukai plexus tersebut. Jika hematokrit diputar sebanyak 4 kali, maka harus dikembalikan juga sebanyak 4 kali. Darah yang keluar dapat segera ditampung di Eppendorf yang telah berisi larutan antikoagulan dan siap digunakan untuk keperluan penelitian. Setelah kurang lebih 1 jam, mencit akan pulih dan kembali sadar. Pengambilan darah pada vena lateral di ekor. Dimasukkan mencit ke dalam tabung pipa yang telah dimodifikasi dan dikeluarkan bagian ekornya. Rendam bagian ekor ke dalam air hangat hingga pembuluh darah vena membesar. Lalu, bersihkan bagian ekor dengan menggunakan alkohol. Setelah bersih, tusuk bagian pembuluh darah vena dengan menggunakan jarum steril. Selanjutnya, darah yang keluar diletakkan di atas gelas benda dan siap digunakan. Preparasi darah. Siapkan sampel darah yang akan digunakan. Untuk memisahkan serum dari darah, perlu dilakukan pemisahan dengan menggunakan alat sentrifuge. Langkah pertama, nyalakan alat sentrifuge dan buka penutupnya. Lalu letakkan sampel darah ke dalam rotor dengan posisi berlawanan dan tutup kembali hingga rapat. Selanjutnya, atur kecepatan dan waktu penggunaan alat yakni 3000 rpm selama 15 menit. Setelah 15 menit, buka penutup sentrifuge dan keluarkan sampel darah dari rotor. Lalu, dilakukan pemisahan serum dan debris darah dengan menggunakan mikropipet. Berikut adalah hasil pemisahan plasma dan serum darah. Perhitungan eritrosit. Alat dan bahan yang digunakan yakni larutan Hayem, jarum autoklik, cover glass, object glass, alkohol, kapas, 1 set hemositometer, dan mikroskop.
Bersihkan ujung jari probandus dengan menggunakan alkohol dan kapas. Kemudian dikering anginkan. Lalu ditusuk ujung jari dengan menggunakan autoklik hingga darah keluar. Darah yang keluar disedot dengan menggunakan pipet toma dan dilarutkan dengan larutan hayem. Setelah itu, lepas aspirator dari pipet toma kemudian dihomogenkan. Setelah homogen, teteskan campuran darah dan hayem ke dalam dua sisi bilik toma. Kemudian, perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop.